Nama Yefta dalam bahasa Ibrani berasal dari kata Yiftah, yang berarti, dia akan membuka, atau dia akan membebaskan. Yefta adalah anak dari Gilead, seorang keturunan suku Manasye. Tetapi Yefta lahir dari hasil hubungan Gilead dengan seorang wanita tunasusila. Hal ini membuatnya tidak diakui sebagai pewaris sah dalam keluarga ayahnya. Karena status kelahirannya, saudara-saudara tirinya mengusirnya. Sehingga Yefta tinggal di Tanah Tob, sebuah daerah di luar wilayah Israel. Di Tanah Tob, Yefta menjadi pemimpin bagi sekelompok pria yang tidak berguna, atau kelompok marginal. Namun, keterampilannya sebagai pemimpin dan pejuang yang tangguh membuatnya dihormati, bahkan oleh mereka yang pernah mengusirnya. Pada saat itu, bangsa Israel hidup dalam penindasan bangsa Amon. Merasa jengah dengan kondisi yang ada, para tua-tua Gilead meminta Yefta untuk memimpin mereka dalam perang melawan Amon. Awalnya, Yefta menolak permintaan tersebut karena ia pernah diusir. Tetapi pada akhirnya Yefta setuju dengan syarat bahwa ia akan diangkat sebagai pemimpin bangsa Israel jika berhasil mengalahkan bangsa Amon. Sebagai pilihan pertama, Yefta mencoba untuk menyelesaikan konflik dengan bangsa Amon secara diplomatis. Yefta mengirimkan pesan yang mengingatkan mereka tentang sejarah dan hak-hak Israel atas tanah mereka. Namun sayang negosiasi ini gagal, dan perang tidak dapat dihindari. Sebelum pergi berperang, Yefta membuat sebuah nazar kepada Tuhan. Yefta berjanji bahwa jika Tuhan memberikan kemenangan kepadanya, ia akan mengorbankan apapun yang pertama kali keluar dari pintu rumahnya yang menyambutnya ketika ia pulang sebagai korban bakaran. Setelah meraih kemenangan besar dalam peperangan, Yefta pun kembali ke rumahnya. Ironinya, putrinya yang tunggal, satu-satunya anak yang dimilikinya, adalah yang keluar pertama kali untuk menyambutnya dengan tarian. Nazar Yefta membuatnya berada dalam dilema yang mengerikan. Namun nazar harus ditepati. Walaupun sebelum dikurbankan putri Yefta meminta waktu 2 bulan untuk mengungsi ke pegunungan dan menangisi nasibnya. Setelah mengalahkan Amon, Yefta menjadi hakim atas Israel selama 6 tahun. Meskipun keberhasilannya dalam perang, Yefta juga mengalami konflik dengan suku Efraim, yang merasa tidak dihargai karena tidak diundang untuk ikut berperang melawan Amon. Pertikaian ini memuncak dalam perang saudara di mana Yefta memimpin pasukannya melawan suku Efraim, mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak suku Efraim. Yefta akhirnya meninggal dan dimakamkan di salah satu kota di Gilead. Kisah Yefta adalah kombinasi dari keberanian, kepemimpinan, kesetiaan kepada Tuhan, dan tragedi manusia yang mendalam, menjadikannya salah satu tokoh yang kompleks dalam sejarah Alkitab.